Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya tuh mau membicarakan malam ini pada IG Live Nutriken adalah yang pertama kanker ginekologi. Yang kedua adalah apa iya di situasi pandemi COVID-19 bahwa Anda sudah dengar belum? Sempat dengar tidak? Bahwa tidak boleh vaksin karena bisa mungkin muncul kanker serviks. Itu sebabnya jadi nanti saya akan ditemani dua narasumber yang sama-sama berbagi informasi soal kanker ginekologi dan masalah makanan. Apa ada sih makanan yang bisa mencetus kanker ginekologi? Dan ada makanan yang bisa menjadi pencegah terjadinya kanker ginekologi. Mekanismenya bagaimana ya? Dari mulut yang dimakan sama kita bisa muncul kanker atau sebaliknya bisa mencegah. Nah, kanker ginekologi dan COVID-19 adalah dua hal yang sama pentingnya. Iya dong. Karena semua pejuang kanker termasuk kanker ginekologi dituntut ekstra hati-hati di saat ini. Apalagi muncul nih varian-varian COVID-19 yang membuat pejuang kanker akan jadi lebih was-was tentunya ya. Nah, apa yang mesti dilakukan untuk teman-teman para pejuang kanker ginekologi di saat pandemi ini? Nah, jadi di IG Live saya yang akan menemani dua narasumber yang luar biasa yaitu Dr. Muhammad Yusuf, spesialis obstetrik dan ginekologi, konsultan onkologi, spesialis kebidanan dan kandungan konsultan onkologi, dan Dr. Dedianto Hengki SM Gizi dari Medical Manager Kalbe Pharma. Dan acara ini didukung oleh Nutriken, nutrisi tepat pasien kanker, nutrisi yang dirancang khusus untuk para pejuang kanker, produk kerjasama dengan Rumah Sakit Kanker Darmais yang tinggi energi dan protein, mengandung BCAA, omega 3 dan kaya antioksidan serta sumber serat. Tersedia dalam dua varian rasa yaitu stroberi dan jeruk. Nah, saya ingin langsung mengundang Dr. Dedi dan Dr. Yusuf. Apa kabar, Mbak Nas? Baik. Ini juga udah ngopi belum? Apa udah selesai ngecat dinding belum? Ya Dr. Dedi ngecat dinding. Warnanya masih putih katanya. Tadi Dr. Yusuf sama Dr. Dedi denger nggak yang tadi aku sampaikan sebagai pembuka? Yang pertama adalah tersebar nih di WhatsApp grup, jangan vaksin karena bisa muncul kanker serviks. Nah, kemudian di Dr. Dedi adalah apa iya ya? Ada makanan yang bisa mencegah kanker ginekologi atau ada makanan yang bisa menimbulkan. Ceritanya bagaimana? Ya, jadi kalau kita sering dengar ya, mungkin ya istilah kita adalah apa yang kita makan, gitu ya. You are what you eat. Ya. Jadi tadi Mbak Sanas bilang bahwa ada nggak sih korelasi antara pola makan kita dan kesehatan kita ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ya, penyakit atau tubuh kita yang sehat saat ini merupakan hasil investasi dari apa yang kita makan di masa lampau. Jadi kalau orang-orang yang punya pola makan yang baik, yang sehat, ya secara umum ya biasanya akan memiliki badan yang sehat. Sebaliknya, yang makannya kurang sehat, yang makannya sembarangan, tentu saja ya buahnya adalah seringkali menimbulkan berbagai penyakit ya. Penyakitnya sebetulnya banyak ya. Jadi kan segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, di badan diolah, nah buahnya itu yang nanti kita hasilkan. Tapi memang butuh waktu yang panjang. Ya, jadi kalau kita lihat berbagai penyakit yang karena pola makan, saat ini banyak sekali penyakit degeneratif ya. Termasuk salah satunya adalah penyakit kanker gitu ya. Nah, kalau saya menyoroti hubungan antara kejadian kanker dan pola makan,
Nah, ini saya melihat ada 2 faktor nih yang bisa memiliki korelasi atau menjadi pencetus meningkatnya resiko kanker. Yang pertama itu adalah terkait dengan porsi makan. Ya, jadi porsi makan yang berlebih artinya bahwa kebutuhan dengan yang masuk itu melebihi ya. Jadi apa yang kita makan itu melebihi dari yang kita butuhkan. Tentunya akan menciptakan berat badan yang lebih berlebih ya. Kita kenal dengan istilah obesitas ya. Nah, obesitas ini nantinya memiliki korelasi dengan meningkatkan risiko berbagai jenis kanker. Ya, salah satunya kanker yang hari ini kita bahas, kanker ginekologi yang ada hubungannya dengan obesitas adalah kanker ovarium. Ya, selain itu obesitas juga memiliki korelasi dengan jenis kanker yang lain ya. Ya, itu kanker pankreas, kanker saluran cerna dan sebagainya. Itu Payudara, porsi. gitu ya. Iya, betul. Payudara, betul, obesitas. Betul. Lalu yang kedua adalah kaitannya dengan jenis makanan. Ya, jadi jenis makanan yang salah, yang pemilihan makanan yang salah, nah itu juga bisa menjadi pencetus atau meningkatkan risiko kanker. Contohnya apa? Satu, makanan yang bersifat karsinogenik tentu saja. Ya, makanan karsinogenik banyak jenisnya ya. Yang paling gampang makanan yang dibakar ya, yang hangus-hangus tuh ya. Sate. Yang gosong-gosong. Saya suka makan sate, salah ya? Nggak boleh ya? Satenya nggak bikin kanker, yang gosong-gosongnya kalau terlalu sering dimakan. Itu meningkatkan resiko, karena itu bersifat karsinogenik. Yang kedua adalah makanan yang terlalu manis ya. Jadi makanan yang manis diasup dalam atau dikonsumsi dalam jumlah berlebih, itu juga dapat meningkatkan resiko. Ya, sebetulnya makanan yang manis itu menyebabkan diabetes juga ya. Nah, diabetes adalah faktor resiko kanker juga sebetulnya. Lalu apalagi? Ya. Makanan yang mengandung lemak yang tinggi ya. Di sini tentu saja adalah lemak trans ya. Lemak trans itu banyak di makanan yang junk food. Makanan yang digoreng dalam minyak, direndam di minyak gitu ya. Itu banyak sekali kandungan trans fatnya. Makanan dengan margarin yang tinggi. Ya, lalu juga makanan yang mengandung lemak jenuh. Nah, itu makanan lemak jenuh tinggi juga meningkatkan resiko kanker ya. Ya, karena ada korelasinya dengan obesitas dan diabetes. Jadi saya melihat hubungan itu ya. Jadi baik dari segi porsi maupun dari salah dalam memilih jenis makanan. Dan juga bagaimana cara mengolahnya itu yang menjadi penyebab kanker gitu ya dok ya. Oke Dokter Dedi paham. Betul. Nah sekarang kita ngomongin vaksin. Pandemi nggak bisa dilepas dari urusan vaksin. Dokter Dedi udah vaksin? Aku udah. Udah dong. 2 kali. Second dose-nya udah. Dokter Yusuf udah 3 kali dong Musia ya. Tenaga kesehatan. 3 kali harusnya ya. 3 kali ya. Alhamdulillah 3 kali. Katanya, baik. Vaksin yang ketiga katanya lebih itu ya, lebih doyot badannya. Iya. Untuk itu ya. Ya seperti itulah. Ya seperti itu. Seperti itu. Baik, Dok, ini mau nanya nih. Ini WA grup nih banyak banget nih. Ini mesti diklarifikasi. Katanya jangan vaksin, soalnya bisa muncul kanker serviks. Silakan, Dok. Sebelumnya saya mau sampaikan kalau misalkan itu adalah big hoax yang paling nyata. Ya, jadi kan orang jangan menganggap bahwa karena memang kanker serviks ini penyebabnya adalah virus, kemudian vaksin itu adalah virus yang dilemahkan atau untuk jenis tertentu, beberapa jenis yang lain adalah messenger RNA yang untuk memicu antibodi, ketika disuntikkan akan memicu virus yang ada di dalam, itu sebenarnya nggak benar gitu. Nah, problemnya ini adalah 2 hal yang berbeda. 2 hal yang berbeda. Kalau misalkan COVID, vaksin dan COVID ini jenis virusnya berbeda dengan jenis virus yang ada di kanker serviks gitu. Nah, hal yang sangat bertentangan satu sama lain dan tidak mungkin terjadi gitu. Jadi masyarakat harus benar-benar bisa memfilter hoax-hoax yang berseliweran di sosial media selama ini gitu. Itu paling penting itu sebenarnya. Betul. Nah, jadi kalau begitu kanker ginekologi itu apa aja? Mulai dari mulut rahim,
Nah, rahim, ovarium. Jadi satu paketnya tuh apa kanker ginekologi itu, Dok? kanker ginekologi itu adalah kanker yang memang terdapat pertumbuhan yang sangat-sangat cepat disertai dengan sel-sel yang tidak mati. Jadi tubuh normal kita ini, organ normal kita ini, kalau misalkan dia tumbuh, ada fase di mana puncaknya selesai gitu. Kemudian dia nanti akan secara istilahnya siklis ya. Secara siklis dia akan mati, kemudian tumbuh baru, mati, tumbuh baru. Kalau misalkan kanker ini kan dia tumbuh terus tidak mati-mati gitu. Sehingga dia akan besar, makin lama makin besar, makin besar. Nah, setiap sel yang tumbuh di sana, di area sistem reproduksi, itu kita katakan tumor atau kanker ginekologi. Dia terbagi dari apa? Mulai dari sistem organ genitalia yang di luar dan sistem organ genitalia yang di dalam, gitu ya. Kalau yang di luar itu yang kita lihat ada klitoris, ada vagina, ada vulva, gitu kan. Nah itu juga bagian dari sistem ada bagian dari kanker ginekologi gitu. Yang di bagian dalamnya ada serviks, ada rahim, ada saluran telur gitu ya, ada ovariumnya gitu. Nah, gerombolan ini bagian dalam dan bagian luar itu masuk dalam tumor ginekologi gitu. Walaupun secara proporsional kita lihat itu yang distribusi kasus yang paling tinggi itu ada di serviks saja, rahim, ovarium gitu. Dibandingkan kanker di organ-organ yang lain di area reproduksi itu gitu. Baik, gitu. Dok. Jadi ini saya mau mengajak nih semua sahabat teman perjuangan dari Nutriken, jangan lupa follow ya. Ini IG-nya Dr. Yusuf ya. Dan saya itu amazed banget ada salah satu postingannya Dr. Yusuf yang habis di ruang operasi yang ngangkat kanker segitu, itu kanker Dok segitu gedenya. Ya, itu ovarium ya, itu ovarium. Jadi Bagaimana itu ceritanya? sebenarnya Itu kayak batu, gede banget Dok. Itu kalau misalkan kita lihat pasiennya itu bukan pasien membawa tumor lagi, tapi tumor itu membawa pasien. Jadi pasien itu udah nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan karena keberatan dari tumor indung telur tadi gitu. Nah problemnya adalah Mbak Sanas, ini pasien tinggal di Jakarta, which is rumah sakit banyak berseliweran di Jakarta dan pasiennya itu memiliki BPJS atau JKN yang dibayarin oleh pemerintah PBI gitu. Artinya pasien nggak perlu keluar effort finansial gitu loh. Cuma problemnya adalah masalah awareness dari pasien dan keluarga untuk datang berobat itu yang memang tidak ada. Sampai pasien sudah tidak bisa ngapa-ngapain, baru datang ke keluarga, baru datang ke rumah sakit. Nah problemnya adalah kalau misalkan kita operasi dengan kondisi sebegitu besar, kita nggak bicara masalah teknis operasi, kita bisa belajar gitu ya, kita bisa cari tahu di mana. Tapi problemnya adalah organ-organ pendukung yang ada di tubuh ibu itu mampu nggak mengkompensasi perdarahan, kemudian obat-obatan anestesi. Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya pasien dirawat di ICU yang dalam kondisi lama gitu. Yang harusnya tidak perlu gitu. Kalau misalkan datang dalam kondisi awal gitu. Itu sih. Betul. Itu yang ingin saya sampaikan ingin saya sampaikan pesan dari saya bahwa nggak perlu tunggu sampai berat seperti ini. Padahal Anda punya jaminan kesehatan yang free gitu ya. Akses terhadap rumah sakit juga mudah gitu. Harusnya tidak terjadi gitu. Itu yang ingin saya sampaikan dari pesan itu. Itu sebabnya kenapa ini semua yang sedang menyaksikan baik sahabatnya Pojok Syahnas, Nutriken, teman-teman perjuangan, pasiennya Dr. Yusuf mesti nonton tayangan ini begitu ya.
karena perjumpaan kita malam ini adalah jangan sampai datang terlambat gitu. Nah, jangan sampai hanya karena takut jadi tidak mau datang ke dokter. Itu penting banget gitu loh. Takutlah dengan kankernya, jangan takut dengan tindakan penyembuhannya, begitu. Betul ya dok ya? Ya, Baik. betul banget itu Mbak Sanas ya. Nah, yang paling umum terjadi ini kan serviks, ovarium, endometrium, betulin ya kalau saya salah ya. Nah, ini ketiga ini cukup tinggi kah di Indonesia yang terjadi sekarang? Penyebabnya apa? Nah, kalau misalkan untuk 3 besar, kalau kita katakan top 3 dari kanker di ginekologi itu ya itu tadi, serviks, ovarium, sama endometrium. Nah, kalau misalkan dari penyebabnya kita lihat, kalau misalkan serviks sudah jelas, itu penyebabnya hampir 99 sampai 100% penyebabnya adalah virus HPV, ya kan? Yang ini mudah sekali kita obati, mudah sekali kita cegah, mudah sekali kita obati. Karena ini adalah penyakit infeksi sebenarnya gitu, bukan penyakit kanker. Penyakit infeksi, kalau misalkan penyakit infeksi kita hilangkan infeksinya kelar gitu ya. Yang kedua, kanker rahim. Kanker rahim ini betul sekali tadi yang Dr. Dedi sampaikan. Itu adalah problemnya adalah terkait semua dengan masalah obesitas. Ya kan, masalah obesitas. Kalau misalkan kita makan overload, kemudian kita obes, ya, salah satunya akan mengakibatkan ini. Obesitas yang terlampau lama, hormonal juga akan terganggu. Hormonal yang terganggu, akibatnya reseptor-reseptor yang ada di rahim bagian dalam itu juga akan meningkat. Dengan peningkatan hormon estrogen tadi, maka perlahan tapi pasti terjadi mutasi-mutasi gitu. Itu yang paling sering, ya kan? Apalagi dengan eranya pandemi ini harus hati-hati nih Mbak Sanas. Kenapa orang makan kemudian tinggal pesan fast food gitu ya, gerak nggak mau gitu ya. Nah itu yang paling penting gitu. Nah yang ketiga ovarium. Salah satu faktor selain masalah lifestyle, obesitas, dan hormonal tadi, itu juga dipengaruhi faktor genetik gitu ya. Walaupun secara distribusi genetik ini pada ovarium tidak begitu tinggi. Dari 100% kasus kita hanya menemukan sekitar 10%. 10% yang menurun secara genetik. Nah, ini yang memang diturunkan secara genetik ini pada ovarium yang memang mudah untuk kita lakukan screening atau genetic testing tadi gitu. Itu Mbak Sanas. Kalau endometrium tuh gimana ceritanya? Genetik apa lifestyle? Mostly itu lifestyle, karena kan kita membagi 2 nih kalau untuk endometrium. Dia itu kalau misalkan kita lihat itu ada 2 jenis sel yang utama. Kita golongkan ke dalam 2 kelompok. Kelompok high risk, kelompok low risk. Kelompok high risk ini jenis selnya itu memang jenis sel yang sangat jarang, itu sangat kecil distribusinya gitu ya. Tetapi yang paling banyak itu adalah kelompok yang low risk itu yang dipengaruhi oleh hormonal. Yang dipengaruhi oleh hormonal ini mostly selalu relate dengan kondisi pasien. Selalu relate. Apa aja relate-nya? Pertama obesitas, selalu relate. Yang kedua adalah penyakit degeneratif. Penyakit degeneratifnya apakah dia ada diabetes, apakah ada hipertensi. Apabila ia menderita kondisi-kondisi komorbid seperti ini, dalam beberapa tahun, ya kan, hormonalnya juga akan terganggu, maka akan memicu kejadian kanker endometrium. Itu yang paling penting. Selain tentunya faktor resikonya untuk yang tipe 1 tadi adalah yang mereka-mereka atau wanita-wanita yang tidak pernah memiliki keturunan atau tidak pernah hamil. Itu salah satu faktor risiko juga itu untuk kejadian dari kanker endometrium tadi, Mbak Sanas. Aku jadi ingat dok, tahun 98 ketika saya teridentifikasi kena kanker ovarium,
Waktu itu Prof. Nugroho Kampuno sama operatornya kan Dr. Nurwansyah ya. Terus beliau, Dr. Nur bilang begini, Dr. Nudi, habis selesai operasi nikah ya. Padahal kan belum nikah ya waktu kena kanker ovarium. Terus saya bilang, sama siapa dok? Bilang gitu. Saya nih bisa nih punya anak gak pakai suami, tapi nanti gimana kalau masuk koran? Saya bilang begitu. Karena ternyata salah satu untuk membuat ovarium bekerja, cepat punya anak. Begitu ya dok ya? Iya. Oh, iya sih. oke. Supaya dia bekerja. Baiklah. Jadi ini juga jadi pengetahuan nih. Sebuah pengetahuan bahwa tetap kalau menikah atau tidak adalah pilihan Anda. Punya anak juga kena komitmen seumur hidup. Akan tetapi jika pilihannya ternyata tidak sama dengan anjuran yang tadi disampaikan oleh Dr. Yusuf, artinya Anda mesti extra effort, usaha untuk selalu periksa sakit atau tidak sakit mesti periksa. Sehingga kalau ada yang aneh-aneh udah ketahuan di awal sehingga lebih mudah Dr. Yusuf buat ngobatinnya. Gitu ya dok ya? Nah, banget saya bilang. Dr. Yusuf, Dr. Dedi izin untuk membacakan pertanyaan yang sudah masuk ya. Ini ada Mbak Elis Chang. Bagaimana menjaga imun bagi yang kemo di kondisi pandemi? Silakan. Pandemi ini buat kita itu kerja itu effort ya. Jadi pertama dengan situasi pandemi kita nggak boleh miss imunitasnya gitu. Iya kan? Kalau kita sedikit aja miss, kita akan rentan untuk kena COVID. Itu satu. Ya kan? Yang kedua, pasien-pasien cancer gitu ya, ini adalah pasien-pasien yang memang imunitasnya rendah. Karena ada sel kanker yang aktif growing di dalam tubuhnya. Nah, yang ketiga, kemoterapi. Kemoterapi ini adalah suatu pengobatan yang bisa mengakibatkan penurunan imunitas juga gitu, ya kan? Karena sel darah merahnya habis, sel darah putihnya habis, semua ditekan. Sel-sel yang normal, sel-sel yang hebat di tubuh kita dibunuh semua. Selain sel kankernya, gitu kan ya? Jadi 3 hal ini itu adalah kondisi yang memang buat kita mati udah jatuh ketimpa tangga kena asam cuka, gitu ya. Betul. Nah, gimana caranya ini dengan meningkatkan imun dengan situasi seperti ini, gitu ya? Meningkatkan imun yang seperti ini, kalau menurut saya. Kita harus tetap memikirkan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang punya nutrisi tinggi. Itu harus. Itu wajib menurut saya. Makanannya seperti apa? Ya seperti Dr. Dedi sampaikan tadi, karbohidrat yang baik, gitu kan? Kemudian protein, lemak juga harus, mikronutrisi harus. Karbohidrat yang baik, nanti Dr. Dedi sampaikan tuh, karbohidrat yang seperti apa yang baik. Tidak semua karbohidrat itu diperkenankan untuk kita semua gitu. Jangankan pasien cancer, kita aja yang sehat tidak diperkenankan untuk mengkonsumsi segala jenis karbohidrat. Silakan Dr. Dedi. Baik, nah sekalian Dr. Dedi menjawab pertanyaannya Mbak Elis tadi dan membantu Mbak Tia Novia yang saat ini menjadi pejuang kanker ovarium. Silakan. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ya, pertahanan tubuh kita atau yang dikenal dengan sistem imun itu terdiri dari berbagai sel ya. Jadi ada sel-sel imun tubuh ya, sel-sel imun tubuh termasuk juga antibodi. Nah, sel itu di dalam tubuh kita itu kan ada waktunya dia mati dan diganti yang baru. Nah, jadi untuk mengganti itu perlu apa? Dari mana? Ya dari makanan. Jadi kalau saya ibaratkan tubuh kita itu rumah. Nah, jadi sel-sel imun itu seperti pintu dan kaca. Jadi pintu dan kaca kan kadang-kadang kaca bisa dilempar orang pecah, pintu bisa digeragotin tikus bolong. Ya, itu menjadi celah gitu ya. Celah dari masuknya berbagai penyakit ya. Tidak hanya virus gitu ya, bisa bakteri, jamur dan sebagainya. Jadi pintu yang bolong, kaca yang pecah, ya harus diganti, harus ditambel. Ya kalau temboknya bolong, ya ditambel pakai bata, dikasih semen. Kalau kacanya pecah, diganti kacanya baru.
Nah, beli kaca, beli semennya di mana? Ya kita harus beli bahan bakunya. Nah, itu ibaratnya makanan. Jadi makanan itu juga harus bagus. Bisa aja kita ganti pakai semen yang jelek, pakai bata bekas. Tapi bentar-bentar bolong lagi. Artinya apa? Pada saat kita mengganti ya sesuatu yang rusak, ya sesuatu yang ada di badan kita harus diganti dengan sesuatu yang berkualitas, itu saja. Betul. Nah, di sini adalah makanan. Jadi makanannya pun harus berkualitas. Jadi Dokter Yusuf tadi bilang bahwa dengan makanan, tapi makanannya juga harus makanan yang dipilih yang baik, ya, baik dari segi karbohidratnya, dari proteinnya, dari lemaknya, dan sebagian besar ya kerja dari sistem imun itu banyak dibentuk oleh atau membutuhkan protein, ya. Jadi protein itu jangan sampai kurang selain kalori. Jadi kalori itu energi, ya, protein itu zat pembangun, pembentuk sel. Jadi protein nggak boleh kurang. Nah, selain itu juga saat ini kita banyak melihat ya penelitian-penelitian dari berbagai nutrisi yang ternyata punya efek yang luar biasa terhadap menjaga sistem imun kita. Salah satunya apa? Vitamin D, ya. Vitamin D itu sekarang menjadi populer ya karena setelah dibedah, dulu kita taunya vitamin D itu cuma untuk tulang aja ya, buat tulang ya supaya gigi nggak gampang copot gitu ya, tidak gampang patah. Nah ternyata vitamin D itu punya kemampuan yang luar biasa, salah satunya adalah untuk menjaga sistem imun kita. Makanya kita diminta untuk berjemur ya, atau ya tidak memungkinkan yang mendapatkan dari suplemen vitamin D3. Lalu apalagi ya makanan-makanan yang lain ya, jadi harus nggak bisa kita cuma mengandalkan dari protein saja. Jadi karbohidratnya harus ada, proteinnya harus ada, lemaknya ada, vitamin mineral juga ada. Salah satu mineral yang sekarang juga punya peranan karena banyak dilihat meningkatkan atau menjaga sistem imun adalah zinc. Jadi zinc, vitamin D3, protein, ya pastinya kalori juga jangan sampai kurang. Jadi Mbak Sanas, saya ingin menambahkan di sini, gini untuk viewers kita yang malam ini hadir. Pasien-pasien yang sudah menderita kanker nih, ada sering banget itu pertanyaan, dok, gimana sih caranya biar kanker saya nggak muncul lagi gitu. Nah, itu ada penelitian yang mengatakan imun yang baik itu bisa mempertahankan situasi kankernya nggak tumbuh. Dari mana imun yang baik? Dari nutrisi yang baik. Artinya kanker yang muncul lagi itu relate dengan nutrisi yang jelek. Kanker yang memang nggak muncul itu relate dengan nutrisi yang bagus. Nah, makanya saya bilang makanan yang baik terhadap kejadian kanker muncul lagi itu lebih rendah gitu. Itu penting banget nutrisi ini ya untuk pasien-pasien kanker terutama. Baik, nah jadi saya tahu imunitas itu bukan hanya sekedar juga dari nutrisi makanan, tapi hatinya juga mesti semangat ya Dokter Yusuf, Dokter Dedi ya. Mau makannya bagus tapi penyedih, suka berputus asa, ya nggak bisa ngedongkrak juga imunitasnya. Jadi dari luar juga ditambel, kaca pecahnya ditambel, kemudian pintu yang digrogotin penyakit juga ditambel, istilahnya Dokter Dedi tadi. Tapi isi rumahnya juga mesti bergembira, jangan isi rumahnya itu yang syahdu. Yang kayak begitu ya, betul ya dok ya? Kan betul banget. Pasti Dokter Yusuf kan pernah ketemu pasien yang stadiumnya sebetulnya bisa ditanganin, tapi berputus asa ya nggak ketolong juga gitu. Betul. Karena apa ya? Karena kan saya bilang seperti tadi, pengelolaan stres itu adalah bagian dari strategi kita untuk meningkatkan imun. Olahraga strategi kita untuk meningkatkan imun. Nutrisi strategi kita untuk meningkatkan imun. Ujung-ujungnya dari ini semua adalah imunitas yang baik gitu. Nah, imunitas yang baik itu maka kita pertahanan rumah kita, kaca rumah kita itu udah tebel gitu ya. Tembok rumah kita itu udah tebel gitu. Sehingga serangan-serangan dari luar itu sudah bisa kita halau gitu. Baik. Nah, kalau untuk pejuang kanker gimana Dokter Dedi? Baca status gizinya bagaimana? Untuk mengetahui bahwa ternyata asupannya kurang. Bagaimana tuh Dokter Dedi? Ya paling gampang sih sebetulnya secara visual aja ya. Badannya tuh kurus gitu ya. Itu yang paling mudah.
Yang kedua adalah melihat dari berat badannya. Ya, jadi berat badannya itu di bawah standar atau ada penurunan berat badan. Mungkin berat badannya masih dalam range normal, tetapi ada penurunan berat badan berapa? Ya, minimal 5% dalam waktu 6 bulan terakhir. Ya, apalagi lebih ya. Nah, itu perlu diwaspadai. Ya, bahwa orang tersebut punya resiko untuk mengalami gizi kurang. Ya, kita bicara di sini adalah malnutrisi dalam hal gizi kurang. Nah, lalu juga kita bisa melihat apakah ada gangguan dalam kemampuan mengunyah makanan. Nah, itu juga punya resiko tuh. Ya, jadi orang-orang punya gangguan mengunyah, gangguan menelan, atau sedang akan menjalani terapi. Kemo. Jadi belum misalnya kemo atau radioterapi. Radiasi. Atau radiasi atau kemoradiasi atau akan menjalani surgery atau tindakan bedah. Nah, itu sudah punya resiko. Artinya apa? Seringkali intervensi pemberian gizi itu dilakukan sudah kejadian nih, ada masalah gitu ya. Nah, sebaiknya memang sebelum terjadi sudah antisipasi ya. Jadi orang-orang yang punya resiko untuk mengalami gizi kurang itu sebaiknya makannya itu udah diantisipasi sebelum menjalani kemo. Pemberian nutrisinya harus mulai diperhatikan sehingga pada saat nanti dia drop sulit makan, udah ada cadangan. Sudah ada cadangan di dalam tubuh. Kita bisa menilai ya, paling gampang sih dilihat dari indeks massa tubuh. Jadi dari berat badan per tinggi badan. Atau kalau dokter biasanya paling gampang di rumah sakit tuh pakai screening ya. Sekarang banyak dipakai, mungkin Dokter Yusuf juga menggunakan itu SGA, Subject Global Assessment. Jadi kayak formulir, tinggal centang-centang aja, nanti ketahuan tuh dia resikonya tinggi atau tidak untuk mengalami malnutrisi. Pada saat dia mengalami resiko malnutrisi baru dilakukan intervensi. Jadi memang kita setiap pasien kita itu memang harus masuk ke dalam screening gizi gitu. Nutrition screening gitu ya. Dia masuk SGA A atau B gitu. Kalau misalkan yang B mungkin kita perlu intervensi gitu ya. Kita perlu intervensi. Kalau misalkan yang A mungkin belum perlu intervensi, butuh hanya pola perilaku makanan saja yang kita modifikasi. Tapi kalau yang sudah kelompok B ini kita harus intervensi. Kenapa kita harus intervensi, Mbak Sanas? Nah, kalau gizi buruk kita lakukan operasi, risiko kematian itu akan sangat tinggi. Ya, makanya contoh saya ambil kasus nih. Seseorang yang akan dioperasi, kemudian kadar albuminnya di bawah 2,5 misalkan. Ya kan? Nah, albumin ini adalah gambaran parameter yang bisa kita lihat bahwa secara kronis orang ini mengalami defisit malnutrisi gitu. Ya kan? Kalau kita tetap operasi di kondisi seperti itu, angka kematian itu meningkat 30%. Wow, angka kematian pada saat operasi ya. Angka kematian pada saat operasi. Kenapa? Vaskulernya itu, sistem peredaran darahnya itu tidak akan mampu untuk mengkompensasi cairan darah yang berkurang gitu ya. Kemudian paru-parunya juga akan sangat mudah untuk terendam gitu ya. Sehingga dia akan sangat tergantung dengan ventilator, dan itu yang paling kita khawatirkan gitu. Betul. Itu yang paling gampang kita lihat gitu. Makanya nutrisi ini penting sekali. Mau pasien itu sehat untuk mempertahankan kesehatannya, mau pasien itu akan menjalani kemoterapi atau pasien itu menjalani operasi, atau pasien yang saat ini dalam kondisi survivor sekalipun wajib mempertahankan nutrisinya. Gitu. Nutrisinya, iya. Jadi kesimpulannya nih adalah untuk para pejuang kanker, khususnya kanker ginekologi, bahwa Anda mesti betul-betul menjaga nutrisi Anda agar imunitasnya juga terjaga dengan baik. Kalau Anda lagi mau maju ke medan perang gitu ya, kan namanya pejuang kan mau maju ke medan perang, mentang-mentang mau 17 Agustus gitu ya. Nah, jadi mesti tahu, jangan datang ke medan perang itu gak bawa alat, mesti bawa alat dong, nanti kalah sama lawannya. Alatnya itu adalah nutrisinya yang baik, pengetahuan yang baik, hatinya bahagia, selalu optimis, paham akan asupan gizinya. Nah, yang saya belum paham nih mungkin ya adalah
ada nggak sih, kan artinya kan kalau pasien pejuang kanker itu kan mesti ada nutrisi dari luar untuk membantu kekuatannya. Ada bedanya nggak sih kanker ginekologi pejuang-pejuang ini nutrisinya dengan kanker yang lain? Ada bedanya nggak, Dokter Dedi dan Dokter Yusuf? Silakan Dokter Dedi. Oh, oke. Saya coba jawab ya. Jadi sebetulnya berbagai jenis kanker itu jenis pola makan atau rekomendasi makannya itu kurang lebih sama. Yang membedakan ada 2 ya. Yang pertama adalah status gizi pasien tersebut bagaimana. Jadi kalau dia status gizinya kurang, artinya kita harus mengejar defisit kalori maupun protein. Biasanya itu yang dikejar tuh, defisit kalori dan proteinnya yang dikejar makin banyak. Jadi semakin buruk status gizinya, semakin banyak yang harus dikejar asupan kalori dan proteinnya terutama. Dan seringkali kalau status gizinya buruk, dia ada defisiensi zat gizi yang lain, baik defisiensi vitamin, mineral, itu juga bisa. Itu perlu intervensi tersendiri. Yang kedua yang membedakan adalah kemampuan dia dalam mengkonsumsi makanan. Apakah dia bisa mengunyah atau tidak? Apakah bisa menelan atau tidak? Apakah pasiennya sadar atau tidak? Itu nanti akan membedakan bentuk makanan, jenis makanan, termasuk jenis nutrisi yang akan diberikan. Baik nutrisi yang dibuat maupun yang sifatnya komersil, ya, itu juga pengaruh nanti. Baik, jadi untuk Anda teman pejuang untuk kanker ginekologi, nggak usah takut kalau misalnya Anda ternyata nanti mesti kemoterapi dan radiasi, sehingga Anda mungkin akan sulit untuk menelan karena mungkin jadi banyak sariawan. Sariawan 1 aja pasti susah makannya, apalagi kalau sariawan semulut gitu ya, habis tindakan itu. Nggak usah takut, karena apa? Karena sebagai teman perjuangan ada Nutriken di sini, karena dengan begitu Anda bisa langsung glek sehingga pemenuhan nutrisinya juga bisa tercukupi. Jadi maju lagi untuk masuk ke kemo kedua, ketiga dan seterusnya, atau mesti radiasi. Aku bosan Nas minum susu, tenang. Minumnya tuh dingin aja. Kalau minum dingin tuh lebih enak nelennya, begitu ya. Atau kalau misalnya bosan mau dibikin apa kek gitu ya, itu pasti bisa. Mau dibikin es krim, mau dibikin apa, karena ada 2 rasa enak, yaitu stroberi dan jeruk. Dokter Yusuf suka rasa apa? Saya suka rasa jeruk. Gak ada. Oh, saya suka rasa jeruk ini, Nutriken. Lebih fresh ya, apalagi kalau misalkan disajikan dalam kondisi dingin ya. Iya, betul sekali. Dok, izin lagi ya, Dokter Dedi, Dokter Yusuf. Ini ada lagi Ibu Masripa Dede. Apa benar untuk menentukan stadium mesti operasi dulu, Dokter Yusuf, baru ketahuan stadium berapa? Ya. Nah, untuk masing-masing kanker ginekologi itu berbeda penentuan stadiumnya, Mbak Sanas. Kanker vagina itu untuk penentuan stadiumnya mungkin secara klinis dan pemeriksaan radiologi cukup, gitu ya. Kemudian kanker serviks, pemeriksaan klinis saja dan radiologi cukup. Kita sudah bisa mempredik, gitu kan? Karena itu standar. Nah, untuk kanker endometrium dan kanker ovarium, penentuan stadium itu adalah melalui prosedur operasi. Kenapa? Karena kita akan mengambil beberapa organ, di mana kalau misalkan nanti kita periksa organ-organ tersebut, apakah ada sel penyebaran sel kanker di sana, itu stadium akan meningkat sesuai dengan di mana tempat penyebaran kankernya gitu. Apakah ada di kelenjar getah beningnya, apakah ada di penggantung ususnya gitu ya, ataukah ada di area penutup perut yang di bagian atas atau ada di bawah gitu. Itu akan menentukan stadium berapa. Untuk menentukan itu, kita tidak bisa melakukan pemeriksaan radiologi saja, tapi dasarnya kita harus melakukan pemeriksaan histopatologi, pemeriksaan PA namanya. PA itu kita dapat melalui operasi gitu. PA itu adalah patologi anatomi, diambil jaringannya lalu diperiksa gitu ya dok ya. Jadi ketahuan deh stadiumnya stadium berapa untuk membantu dokter juga. Abis ini mesti diapain ya pasiennya, tindakan yang bagus, yang optimal, yang menyelamatkan. Ngomong-ngomong itu pasien yang
akhirnya kanker ovariumnya gede banget kayak batu itu masuk ICU sekian lama, saat ini masih adakah beliau? Alhamdulillah masih ada. Jadi hari ini itu problem pasien ini sudah hampir selesai. Hanya saja dia masih agak sedikit sesak karena paru-parunya terendam cairan. Tapi per hari ini mungkin kita akan pindahkan pasien ke ruang perawatan biasa. Hebat Dokter Yusuf dan teman-teman. Mudah-mudahan ke depan bisa pulang sehat. Mudah-mudahan. Amin, amin. Dokter Yusuf tuh prakteknya di mana sih rumah sakit? Saya dipraktek di Darmais dan di Eka Hospital BSD dan Cibubur, Mbak Sanas. Jadi posisinya itu antar provinsi. Baik. Nah, Dok, ini ada lagi. Ibu Dewi Nur 87. Apakah pap smear konvensional sudah bisa mewakili keakuratan untuk mendeteksi kanker serviks, Dokter Yusuf? Nah, ini pertanyaan bagus ini, Mbak Sanas. Nah, sekarang kan kita lihat nih, kalau misalkan pap smear ini adalah bagian dari deteksi dini ya, bagian dari deteksi dini. Ada sel kanker apa enggak di sana gitu ya. Nah, pap smear konvensional itu adalah caranya itu begini, Mbak Sanas. Jadi ada semacam apa ya, spatula. Ini ibaratnya jari saya ini ibaratnya adalah serviks. Ini adalah spatula. Jadi serviks yang kelihatan normal kita swab begini. Iya kan? Kita swab. Kalau misalkan yang ke swab adalah area yang memang ada kelainan, mungkin selnya akan ketangkep, gitu kan? Iya. Tetapi kalau misalkan selnya yang ada di atas, yang kelainan tadi, yang saya swab di sini, tetap aja nggak kelihatan. Padahal sebenarnya dia punya nih, ada sel yang abnormal. Nah, atas dasar seperti itu, pap smear konvensional keakuratannya itu hanya 50%. Keakuratannya tuh hanya 50%. Iya, jadi istilahnya kayak mau mancing ikan di kolam yang salah, begitu ya? Iya, betul sekali. Nah, oleh karena itu, saya tidak menyarankan bahwa pap smear saja bisa dijadikan sebagai tools untuk melakukan screening tadi. Nah, saya menyarankan selain pap smear itu dikombinasi dengan pemeriksaan virusnya. Jadi pemeriksaan virusnya langsung. Jadi kalau misalkan kita lakukan pemeriksaan virusnya, itu caranya seperti ini. Ibaratnya ini cervix misalkan ya. Ini adalah brush yang akan kita brush ya untuk mengambil swab tadi. Kita puter dia keliling begitu. Kita puter. Jadi whole cervix itu ke swab. Kemudian kita masukkan ke dalam cairan. Kemudian kita masukkan ke dalam mesin, baru ketangkep itu semuanya. Itu bisa menggaransi dalam 3 tahun ke depan, apabila dia negatif hasilnya, dalam 3 tahun atau 5 tahun ke depan, kita bisa menggaransi tidak akan terjadi kanker. Tapi kalau menggunakan pap smear saja, karena akurasinya hanya 50%, maka pasien akan lebih sering suruh kembali untuk melakukan pap smear ulang. Biasanya kita sarankan 6 bulan atau 1 tahun. Gitu. Paham. Jadi jelas gitu ya. Dan kita juga menjadi proaktif nih semuanya Bunda yang lagi nonton saat ini gitu ya. Berdasarkan tadi penjelasannya Dokter Yusuf, langsung kasih tahu sama dokter ginekologi atau kandungan dan kebidanan Anda, mengatakan saya maunya yang begini ya gitu ya. Jadi supaya pasien yang proaktif itu akan membantu juga dokter untuk mau melakukan tindakan pemeriksaan itu. Sip. Karena benar banget, karena nggak semua teman-teman apalagi SPOG yang lain itu concernnya sama dengan kita di area onkologi gitu ya. Jadi memang yang dipentingkan adalah apa istilahnya teman-teman yang menonton kita malam ini itu lebih apa istilahnya lebih maju gitu, untuk lebih proaktif gitu, untuk bertanya ke dokternya, karena belum tentu dokternya juga
memiliki pemahaman yang sama dengan kita Betul. gitu. Benar, cocok. Dan jangan lupa nih untuk Anda yang datang ke dokter kandungan dan kebidanan atau ke dokter onkologi Anda, jangan lupa bawa catatan. Itu penting sekali. Karena terkadang di rumah kita inget nih, aduh saya mau nanya ini nih ya sama dokternya. Pas udah lihat wajahnya dokter suka lupa, apalagi kalau ketemu sama susternya yang rada judes wajahnya ya, langsung pengen cepet aja. Soalnya pasiennya udah banyak di luar. Ayo cepat-cepat jangan banyak nanya gitu. Jadi bawa catatan kalau ke dokter, checklist. Ini udah nanya, ini udah nanya, penting. Nah, pertanyaan yang satu ini adalah dari Ibu Aida Farida 069. Dokter Dedi, gimana caranya saya tahu kalau saya kurang protein? Silakan dok. Paling gampang kalau protein itu kan banyak tersimpan kalau di badan kita itu di otot ya. Jadi biasanya kalau orang-orang yang asupan proteinnya kurang, ya, itu massa ototnya itu akan mengecil. Ya, jadi otot itu kan yang menempel di tulang kita ya. Ya. Jadi dia membantu ya. Jadi otot yang kuat, otot yang proporsional itu akan membantu kekuatan tulang sebetulnya. Makanya orang-orang yang usianya sudah di atas 40 itu disarankan olahraga beban. Tujuannya adalah untuk menjaga massa ototnya itu tetap sehingga tulangnya juga kuat. Jadi densitas tulangnya jadi kuat. Jadi paling gampang kalau mau lihat aja massa ototnya. Kalau massa ototnya semakin mengecil, badan semakin lemah, nah, kemungkinan asupan proteinnya kurang. Tapi kalau mau pasti bisa dicek ke dokter gizi. Dokter gizi bisa ngecek tuh berapa kadar massa ototnya, berapa kadar massa lemaknya, apakah kurang atau lemaknya berlebih, di situ bisa tahu. Baik, siap. Nah, Ibu Wita Oktadina 25. Dokter Yusuf, apakah aman saya pasien kanker serviks vaksin COVID? Kalau setelah kemo dan sinar nunggu berapa lama dulu nih? Silakan. Nah, ini menarik juga ini, Mbak Sanas. Ini challenging banget bagi kita semua ini ya, menangani pasien kanker di era pandemi seperti ini challenging banget. Kalau enggak kita vaksin, kemudian dia resikonya tinggi karena dia komorbid dengan kanker gitu ya. Kalau misalkan dia divaksin, padahal dia harus menjalani menjalani kemoterapi gitu. Jadi gini, kita sudah melakukan konsensus secara global, ya kan? Secara global bahwa semua pasien kanker, baik itu yang sedang menjalani terapi, baik itu terapinya kemoterapi, radiasi gitu, atau bahkan yang akan dilakukan operasi beberapa minggu sebelum operasi atau setelah operasi, kita prioritaskan untuk mendapatkan vaksin COVID. Kenapa? Mending pasiennya itu terhindar dari COVID dulu. Kenapa? Kalau misalkan pasiennya sudah terdiagnosis kanker dan kankernya masih ada di tubuhnya, kemudian ditambah lagi dengan COVID, risiko morbiditas atau mortalitasnya, kematiannya itu hampir 39%, hampir 40% gitu. Ya kan? Jadi pesannya adalah semua pasien kanker wajib diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Problemnya saat ini, Mbak Syahnas, juknisnya itu belum keluar. Jadi teman-teman vaksinator di lapangan itu belum berani untuk melakukan vaksin gitu. Padahal sebenarnya nggak ada masalah. Efek sampingnya itu hanya sama saja dengan yang tidak menderita kanker gitu. Makanya teman-teman yang pejuang-pejuang ini diharapkan untuk meminta surat layak vaksin dari dokter-dokter rumah sakitnya gitu, supaya bisa mendapatkan vaksin. Nah itu intinya, Mbak Sanas, wajib diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin. Siap. Jadi pokoknya semua teman-teman pejuang kanker jangan ragu untuk vaksin. Datanglah ke dokter onkologi Anda masing-masing, minta surat untuk bisa vaksin, begitu ya? Nah, Mbak Sanas, ini saya mau komentar ini, Ibu Elis Chang. Saya persiapan mau kemo, belum vaksin dan belum kemo sudah kena COVID. Nah, kondisinya kan seperti itu tuh.
Akhirnya Iya. kemo yang akan diberikan itu jadi terdelay gitu kan, akan kita tunda gitu. Nah, oleh karena itu sebelumnya ketika ada kesempatan untuk vaksin, silahkan vaksin. Jadi jangan pernah untuk menunda vaksin pada pasien-pasien kanker ginekologi. Nah, kalau begitu nih jawabannya juga penting nih ditunggu sama Mbak Dea Febi Anda 21. Dok, apa yang mesti disiapin sebelum ibu saya dibiopsi? Ibu saya usianya 68 tahun, ada tumor di payudara. Dan buat dokter Dedi, makanan apa yang perlu diperbanyak? Nah, jadi ibunya Mbak Dea mesti vaksin juga nggak sebelum operasi? Jangan-jangan kan kalau masuk ruang operasi mesti cek dulu juga COVID kan? Iya, betul sekali. Sekarang itu udah sangat standar. Semua kita lakukan screening COVID sebelum melakukan tindakan operasi, kemo ataupun radiasi. Nah, untuk ibunya Mbak Dea ini, saya sarankan sebelum dilakukan sebelum dilakukan biopsi, saya sarankan dapat dosis pertama saja dulu. Untuk dapat dosis vaksin dosis pertama gitu. Itu penting sekali gitu. Ya, makanannya apa Dokter Dedi? Sesudah divaksin dosis pertama, itu persiapannya untuk ibunya Mbak Dea sebagai caregiver support system, yaitu anaknya mesti ngasih makan apa sama ibunya? Ya, makanan yang dipilih secara umum kalau rekomendasi ya kita pilih makanan yang kalorinya tinggi dan proteinnya tinggi, itu yang pertama. Dan kalau bisa memang secara densitas energi, artinya gini, bahwa makanan itu memiliki kalori dan protein tinggi tetapi tidak dalam jumlah yang terlalu banyak. Karena apalagi orang tua ya. Karena kalau disuruh makan banyak gitu kan kasihan juga ya, dan pastinya juga kemungkinan tidak habis. Jadi artinya apa? Kita mesti memilih jenis makanan yang secara bulk ya, secara volume tidak terlalu besar, tetapi memberikan sumbangan energi yang tinggi dan protein yang tinggi. Nah, itu mesti pintar-pintar ya. Salah satu yang direkomendasikan adalah namanya susu ya. Karena tapi susu juga kita mesti pilih ya, bahwa susu sama-sama susu bisa saja kandungan protein dan kandungan energi bisa berbeda. Jadi yang direkomendasikan adalah susu yang punya densitas kalori yang besar dan kandungan gram protein yang tinggi juga. Baik, Mbak Dea jangan lupa ya beli Nutriken buat ibunya. Jadi supaya kalau misalnya ternyata makan oral nggak cukup gitu, sumpel aja udah pakai Nutriken supaya percaya diri buat sebelum biopsi, dan siapa tahu nanti habis operasi takutnya kan ibu susah makan, jadi sudah ada gitu loh, udah persediaan seperti itu. Ini bagus sekali pertanyaan dari Mbak Herdina. Dokter Yusuf, apakah CA ovari dan endo diderita bisa bersamaan, endometriosis maksudnya CA endometriosis, dan operasi tertunda nih saya karena PPKM. Selain itu asupan nutrisi yang baik apa nih sambil menunggu selesai PPKM? Saya sih itu saya mau sampaikan ya. Halo ya, saya mau sampaikan tuh ada waktu saya dulu ngaji, Mbak Sanas, waktu saya dulu ngaji zaman dulu itu guru ngaji saya tuh bilang bahwa Allah itu nggak akan memberikan beban di luar dari kemampuan hambanya untuk memikul beban itu gitu. Iya kan? Nah, kalau misalkan pertanyaannya apakah mungkin udah terkena kanker ovarium bersamaan kanker endometrium gitu kan? Ya. Nah, kalau kemungkinan sih mungkin aja bisa gitu ya. Tetapi kalau misalkan kita lihat angkanya itu kecil sekali. Bisa jadi kejadiannya ini adalah kanker endometrium yang sudah menyebar ke ovarium, atau sebaliknya kanker ovarium yang menyebar ke endometrium. Jadi biasanya itu sangat sedikit kasus di mana pada saat yang bersamaan kankernya muncul secara simultan gitu. Makanya saya bilang tadi, Tuhan itu nggak memberikan kita beban yang lebih berat gitu. Satu kanker aja sudah berat, apalagi dua kanker, kan begitu, ya kan? Nah, untuk masalah tindakan operasi yang tertunda karena PPKM, nah itulah situasi kita saat ini. Jadi saya sih turut berduka kalau misalkan memang operasi tidak bisa segera langsung dikerjakan karena problem PPKM ini. Memang kita lagi berusaha untuk melindungi pasien-pasien kanker kita
agar mereka bisa safety di rumah sakit gitu. Begitu Pak Sanas. Baik, jadi makanannya juga sama ya buat Mbak Dina ya yang tadi disampaikan ya Dokter Dedi ya. Betul. Jadi harus nabung ya. Jadi investasi makanan nih ya. Jadi untuk persiapan supaya tubuhnya itu lebih siap ya, lebih siap. Termasuk juga nanti pada saat pasca menjalani terapi proses recovery-nya juga lebih cepat gitu ya. Baik. Jadi tabungan biasa kita nabung uang, nah ini nabung nutrisi nih di badan nih supaya siap.